Ahad, wahid. Kalau diartikan ini sama-sama satu. Ini satu, ini satu. Ini tunggal, ini tunggal. Pertanyaannya, di mana bedanya? Di mana beda? Kalau disebut wa ilahukum ilahun wahid, qalu amanna bi rabbil alamin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali malam ini. Kita akan coba membahas pembahasan yang di masyarakat kita hari ini itu sudah menjadi semacam perdebatan yang luar biasa ya, terkait dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayatnya ada di surah Asy-Syu'ara, ayat 11 ya. Surah Asy-Syu'ara ayat, tidaklah Allah itu sama dengan sesuatu pun, wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ketika kita mengatakan Allah itu tidak sama dengan sesuatu pun, apakah Allah itu punya tangan? Apakah Allah itu punya telinga? Allah itu punya mata? Tidak. Ya kan? Ada sekelompok kecil, termasuk di masyarakat kita di Indonesia ini, mengatakan bahwa Allah itu punya tangan, Allah punya mata. Tapi tidaklah dikatakan tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Nah, ini bahasan yang kita mau bicarakan malam ini, terkait dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Namun sebelum kita mulai, seperti biasanya kita baca doa dulu. Siapa? Aris? Silakan kita baca doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajala aw yujhala alai azza jaruk wa jalla thana'uk wa tabaraka ismuk wa la ilaha ghairuk. Bismillahi amantu billah wa i'tasamtu billah wa tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma thabbit janani wa adiril haqqa ala lisani. Allahumma la tamna'na 'anil ilmi bimani'in wa la tu'iqna anhu bi'aiqin wa na'udzu bika min qawati'ihi
wa mukaddaratihi wa mujibati hirmanihi wa fuatihi. Bukan wa mujibah, wa mujibati, munya panjang ya. Baik, sebelum kita mulai membaca teksnya, saya ingin buka dulu wawasan teman-teman semuanya, biar nanti paham apa yang kita baca. Di dalam ilmu akidah, ketika kita bicara sifat Allah itu selalu menggunakan dua metodologi. Yang pertama metodologi yang disebut dengan tafwid. Ya, tafwid artinya menyerahkan urusannya kepada Allah tanpa kita. Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa yang maksud dengan yad di situ? Apakah tangan? Apakah benar-benar harus diartikan dengan kata tangan? Para ulama yang mentafwid mengangkat tangan. Mereka mengatakan yad tapi tidak dimahami dengan yad yang ada pada manusia seperti tangan. Artinya itu maknanya tidak disebutkan. Kata yadnya wujud tapi maknanya tidak disebut. Itu namanya tafwid. Diserahkan urusannya kepada Allah. Yang kedua, ini dari kalangan ulama-ulama khalaf. Kalau yang tafwid itu ulama salaf. Ulama khalaf menggunakan sistem yang disebut dengan ta'wil. Ta'wil itu untuk merubah makna yang hakiki kepada makna ta'wili dengan maksud supaya tidaklah kita memahami makna itu nanti dengan terjemahan aslinya, karena nanti akan menyebabkan kita memahami bahwa Allah itu punya tangan seperti tangan makhluk. Maka ditakwil. Ta'wil artinya merubah kalimat tersebut yang makna tersebut mempunyai hubungan dengan kata yang dimaksud. Misalkan ayat tadi yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, tapi tidak disebut tangan di situ. Disebut dengan kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Sama seperti hadis Rasulullah begini, marwa'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Tangan di situ maksudnya apa? Kekuasaan. Itu ta'wil. Tetapi sekelompok manusia yang hari ini muncul, mereka menolak ta'wil. Menolak ta'wil. Kata mereka ta'wil itu batil, tidak layak kepada Allah. Mereka menjadikan surah Ali Imran wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah itu sebagai dalil. Tidaklah ada yang mengetahui dalil kecuali ta'wil kecuali Allah. Padahal kalau kita belajar tafsir Al-Quran, ta'wil itu ada dua maknanya. Satu makna seperti yang saya sebutkan, makna yang kedua dari ta'wil itu adalah makna tafsir. Sinonim kata untuk tafsir. Kalau ta'wil diharamkan, maka tafsir juga haram. Karena itu yang dipahami oleh kaum mufassirun, orang ahli tafsir. Pertanyaannya, kenapa ta'wil ini muncul di kalangan khalaf? Sudah munculnya pemahaman ilmu kalam saat itu. Ilmu kalam itu artinya pembicaraan, artinya sudah ada perdebatan dalam ilmu akidah. Dengan sebabnya masuknya berbagai macam pengaruh, seperti pengaruh filsafat dari Yunani, kemudian munculnya Syiah, munculnya Khawarid, munculnya Murji'ah, dan lain-lain, Karomiyah. Bahkan ada yang menyebut Allah itu warnanya merah, ada yang menyebut warna hitam, Allah itu setinggi langit dan bumi, ada yang menyebut begitu. Sehingga mau tidak mau kemudian para ulama-ulama khalaf itu menjadikan ta'wil untuk supaya menafikan pemahaman-pemahaman yang salah tadi. Karena tidak ditakwilkan, maka banyak sekali ayat Al-Quran ini nanti akan membuat orang mencari cara untuk menafsirkannya sendiri. Maka terpaksa harus ditakwilkan. Maka lahirlah kemudian madhab takwil. Nah, di kalangan para ulama yang tidak menerima takwil karena mereka beranggapan bahwa Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu harus dipahami secara zahir. Itu dimulai pertama sekali oleh Ibnu Taimiyah. Nama kitabnya Majmu'ul Fatawa. Jadi kalau ada yang bilang bahwa tidak boleh mentakwil, harus dizahirkan, maka kalimat ini sebenarnya tidak lari kepada kaum salaf, larinya kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu abad ke-7 Hijriah, jauh setelah masa salaf. Bahkan duluan Imam Nawawi daripada Ibnu Taimiyah. Imam Nawawi lebih duluan daripada Ibnu Taimiyah. Padahal Imam Nawawi menerima takwil. Ibnu Syaibah, ulama hadis, menerima takwil. Banyak sekali ulama-ulama yang menerima takwil dengan pengaruh yang bermacam-macam. Bahkan ternyata tidak semua dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW itu harus dimaknai dengan zahir. Bahkan itu sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Saya kasih contoh.
Ada 3 peperangan Rasulullah dengan orang Yahudi di Madinah. Peperangan pertama itu dengan Bani Qainuqa, kemudian dengan Bani Nadir, yang ketiga dengan Bani Quraidah. Nah, ketika perang Bani Quraidah, kita tahu Bani Quraidah ini diperangi oleh Rasulullah karena pengkhianatan mereka terhadap perjanjian mereka dengan Rasulullah pada perang Khandaq, perang Parit. Karena mereka menyerang Rasulullah SAW dari belakang, bahkan mengepung rumah istri-istri Nabi itu. Yang paling menariknya itu bukan hanya itu saja, mereka bahkan melakukan koalisi dengan orang-orang kafir Makkah untuk menyerang kota Madinah. Itu yang dilakukan oleh orang Bani Quraidah. Nah, Rasulullah setelah perang dari Khandaq itu berada di rumahnya Ummu Salamah di siang hari. Datang malaikat Jibril ke Rasulullah siang hari itu. Malaikat Jibril bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal wada'tas silah?" Wahai Muhammad, ya Rasulullah, apakah engkau telah meletakkan senjata? Maksudnya kan perang Khandaq kan sudah selesai. Rasulullah kan meletakkan senjata. Apakah engkau sudah letakkan senjata? Lalu malaikat Jibril mengatakan, hadis ini sih diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, bahkan kalau kita baca kitab-kitab sejarah juga ada. Salah satunya baca aja kita Rahaqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Lalu malaikat Jibril mengatakan begini, "Innal malaikata la yad'una aslihatahum." Para malaikat ini belum meletakkan senjatanya, wahai Rasulullah. Kenapa engkau meletakkan senjata? Malaikat belum meletakkan senjata. Maka kemudian Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk bangkit mengajak orang-orang bersama beliau untuk berangkat ke Bani Quraidah. Bahkan Jibril mengatakan, aku yang akan berjalan di depan. Ketika aku berjalan di depan, akan aku goyang, uzalzilu bihim husunahum, akan kugoncangkan benteng-benteng pertahanannya orang-orang Bani Quraidah, kata malaikat Jibril. Wa ulqi alaihim rubba fi qulubihim ru'b, dan aku lempatkan di dalam hati mereka itu ke rasa was-was, kata malaikat Jibril. Aku yang di depan, engkau wahai Rasulullah dengan orang-orang bersamamu nyusul. Nah, Rasulullah keluar dari rumah Ummu Salamah mengumumkan kepada orang-orang di Madinah saat itu. Lalu beliau mengatakan begini, "Man kana sami'an muti'an." Barang siapa yang mendengarkan dan taat. Itu kata Rasulullah kepada para sahabatnya. "Fala yusalliyanna al-'asra illa fi Bani Quraidah." Jangan sekali-sekali dia salat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Saya tanya, pemahaman yang kita tahu dari kalimat Rasulullah itu apa? Salat asar itu harus dilakukan di tempat Bani Quraidah, nggak boleh di jalan. Betul nggak? Kan zahirnya begitu. Itu zahirnya. Zahir kalimat Rasulullah kan begitu. Tapi tahukah kita bahwa pada masa itu ternyata sahabat itu terpecah jadi dua golongan, dua kelompok. Sehingga ketika sampai di Bani Quraidah, para sahabat ini, ini kok ada satu kelompok salatnya di Bani Quraidah, satu kelompok salatnya di jalan. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, jangan sekali-sekali salat asar kecuali di Bani Quraidah. Kelompok yang memahami secara zahir, itu salatnya di Bani Quraidah. Bahkan mereka salatnya di waktu salat Isya. Sudah masuk waktu Isya. Salat asar, salatnya di waktu Isya. Secara fikih kan nggak benar itu. Tapi sahabat melakukan itu karena memahami teks Rasulullah itu secara zahir. Tapi satu kelompok lain, mereka tahu bahwa sholat asar itu nggak mungkin di waktu Isya. Ya sholat asar di waktu asar. Maka sholatlah mereka di jalan. Yang dimaksud oleh Rasulullah, janganlah kalian sekali-sekali sholat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Artinya bersegeralah cepat-cepat datang ke Bani Quraidah. Pertanyaannya, pemahaman kedua ini zahir atau bukan? Bukan, kiasan. Majazi. Bukan zahir. Bagi para sahabat Rasulullah pun sebenarnya sudah menggunakan pola zahir dan tidak zahir. Maka kedua bab ini itu ada di dalam kitab-kitab para ulama. Kadang-kadang memahami secara zahir, kadang-kadang memahami secara majazi, kiasan. Orang-orang yang menolak takwil mengatakan tidak boleh pakai takwil karena mereka beranggapan bahwa semua ayat Al-Quran, semua hadis Nabi harus dipahami secara zahir. Dan tidak ada majas di dalam Al-Quran, tidak ada majas dalam hadis Nabi. Tidak ada kiasan. Kenapa mereka menolak kiasan? Kenapa mereka menolak majas? Kalau mereka menerima kiasan, mereka wajib menerima takwil. Maka karena mereka menolak takwil, maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali menolak kiasan. Padahal bab ini sudah ada dari sejak masa Rasulullah. Ini bukan hal baru. Apa yang terjadi kemudian? Dalam hadis Imam Bukhari SAW cerita tentang itu, disebutkan kalimat begini, walam ya'nafin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahadam minhum. Nabi tidaklah menghina, mencela, menghardi, menyalahkan satupun di antara mereka, baik yang mengambil hukum zahir maupun yang salat tadi.
di Bani Quradah, walaupun salat asarnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Rahiqul Maktum itu di waktu Isya, itu dibenarkan oleh Nabi. Sedangkan yang salat di jalan pun sehingga menyebabkan mereka telat nyampai ke Bani Quradah pun itu dibenarkan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa zahir dan kiasan itu ada di dalam wahyu, penafsiran wahyu. Saya ambil satu contoh, misalkan kan kita pernah saya ceritakan di sini waktu Tarhib Ramadan itu ada hadis begini. Hadis Imam Nasa'i dari Anas bin Malik. Begitu juga hadisnya Imam Bukhari dan hadisnya Imam Muslim. Begitu juga dengan hadis Imam Ahmad. Kalau datangnya bulan Ramadan itu tuftahu fihi abwabun jannah, dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa tusalsalu fihi syayatin, sedangkan setan-setan itu dikurung. Al-Qadhi bin Iyad itu bahkan menafsirkan hadis ini secara zahir dan secara kiasan. Dinukilkan dua-dua pendapat itu oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya, dengan menyebutkan dimungkinkan makna ayat ini secara zahir, bahwa ketika masuknya bulan Ramadan memang pintu surga itu dibuka, terbuka secara zahir seperti kita buka pintu rumah. Sedangkan pintu neraka itu ditutup, sedangkan setan-setan itu memang rantai. Jadi nggak akan muncul setan di bulan Ramadan itu, memang dirantai. Tapi dimungkinkan juga maknanya secara kiasan, majas. Apa secara kiasan? Dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, orang yang beramal soleh itu sangat dekat dia dengan surga, sehingga menyebabkan dia sangat jauh dari neraka. Sehingga seakan-akan pintu surga itu terbuka, pintu neraka itu tertutup. Sedangkan waktu salsalu bihi syayatin, dirantainya syaitan itu maksudnya bahwa syaitan-syaitan itu tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukan tipu daya kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Itu kiasannya. Jadi makna zahir dan makna kiasan itu ada dalam penafsiran Al-Quran, dalam penafsiran hadis Rasulullah SAW. Tapi sebagian kelompok hari ini ada yang menafikan makna ta'wil, makna majas, makna kiasan, lalu mengambil makna zahirin saja. Jadi kalau ditanya dari mana ini muncul, apakah dari salafus saleh? Tidak, itu para sahabat buktinya kan ada yang memahami secara tidak zahir. Jadi dari mana muncul pertama sekali ini? Ibnu Taimiyah. Hanya itu kalimatnya. Jadi Ibnu Taimiyah yang pertama sekali mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu, wahyu itu harus ditafsirkan secara zahir. Maka ketika mereka mengatakan secara zahir, ketika dikatakan yadullahi fauqa aydihim, maka mereka harus menerjemahkan, harus menyebutkan bahwa yadun itu ya tangan, anggota tubuh. Tapi kemudian baru mereka mentafwid. Yang ditafwid bukan maknanya, tapi caranya, kaifiyahnya, bahwa tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Bagaimana tangan Allah tidak boleh ditanyakan. Dan mereka tafwid dari kaifiyahnya. Kita bukan mentafwid kaifiyahnya saja, kita juga mentafwid makna. Nah, itu di situ letak perbedaannya. Nah, jadi kalau misalkan dikatakan bahwa tidak ada majas dalam Al-Quran dengan sebab harus menolak ta'wil, maka dalil yang saya sebutkan tadi tentang Bani Quradah itu adalah dalil yang nyata bahwa para sahabat itu ada yang memahami secara zahir, ada yang memahami tidak zahir. Kalau dipahami secara zahir, seharusnya semua sahabat itu ya salatnya di Bani Quradah pada salat Isya. Harusnya. Ya kan? Kita tidak mengatakan bahwa zahir ada dalam ayat Al-Quran, tapi ta'wil juga ada, majas juga ada. Memahami secara zahir dimungkinkan, memahami secara ta'wil juga mungkinkan. Pada ayat-ayat sifat Allah mustahil kita memahami secara zahir. Karena hukum al-a'dha, anggota badan itu haram dinisbahkan kepada Allah. Yang bilang siapa? Yang bilang itu Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi mengarang kitab namanya Al-Aqidatut Tahawiyah. Al-Aqidatut Tahawiyah ini bahkan diajarkan di universitas dunia termasuk di Arab Saudi. Tetapi pada bab bahwa tidak boleh dinisbahkan al-a'dha, anggota tubuh itu dinafikan oleh mereka. Padahal itu kitabnya ulama salaf, karena Imam At-Tahawi itu beliau hidupnya di abad ketiga Hijriyah, ulama salaf kan? Ulama salaf. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, man dhanna annallahu jalisun 'alal 'arsy fahuwa kafir. Barang siapa yang berasumsi bahwa Allah itu duduk di atas aras, maka dia kafir. Saya tanya, Imam Syafi'i salaf bukan? Salaf. Maka ketika dikatakan innallaha 'alal 'arsy istawa, Allah itu beristiwa di atas aras, maka tidak boleh dipahami sebagai duduk. Ini pemahaman salafus soleh. Jadi jika dimaksud dengan salafi yang mengikuti salafus soleh, maka memahami seperti ini lebih salafi daripada yang mengklaim dirinya salafi. Itu yang harus dipahami.
Nah, di sini letak permasalahan kita hari ini. Tidak boleh kemudian pada sifat-sifat Allah itu disebahkan tempat, waktu, anggota tubuh, itu tidak boleh. Nah, itu dulu yang harus dipahami oleh teman-teman sebelum kita baca teksnya. Karena kalau tidak dipahami pengantar ini, nanti akan sulit memahami teks yang akan kita baca. Kira-kira ada pertanyaan sejauh ini sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham semua. Yang beristiwa di arsy itu memahaminya gimana? Beristiwa di atas arsy. Istiwa itu sebagaimana disebut dalam Kamus Al-Muhit, karangan Al-Fairuz Abadi. Kamus Al-Muhit itu salah satu kamus yang dijadikan rujukan di dalam memahami bahasa Arab. Kamus Arab salah satu yang bagus. Kata istiwa di dalam bahasa Arab itu lebih dari 10 makna. Hanya satu makna zahir, yaitu duduk. Selain dari itu maknanya semuanya makna ta'wil. Dan semuanya dipakai oleh orang Arab. Bahkan ada yang menyebutkan 18 makna istiwa itu. Dan yang paling layak dalam bab ini nggak mungkin dipakai makna yang zahir itu. Dipakailah makna yang ta'wil. Karena makna ta'wil itu ada dalam kamusnya, dipakai oleh orang Arab. Apa maknanya? Istaula, menguasai. Karena Allah lah yang menguasai arasy. Menguasai bukan berarti duduk. Kalau duduk itu berarti butuh pada tempat. Saya duduk ya, saya duduk begini. Dan itu terjadi dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu di Masjid Damaskus itu lagi sedang memberi fatwa. Lalu mengatakan Allahu jalisun 'alal 'arsy. Allah itu duduk di atas arasy. Lalu orang di dalam masjid itu ngelemparin Ibnu Taimiyah. Satu masjid dilemparin semuanya. Sehingga ramai. Masalah ini jadi ramai. Heboh kayak pembubaran pengajian kan, ramai kan. Datang ke polisi, ditangkap, maksudnya di ini. Turun 4 mufti sekaligus. Mufti Hanafi, mufti Syafi'i, mufti Maliki, mufti Hambali, turun semua. Lalu Ibnu Taimiyah dihadapkan. Anda mengatakan bahwa Allah duduk di atas kursi, mana dalilnya? Dibacalah oleh Ibnu Taimiyah. Innallaha 'alal 'arsyis stawa. Itu pakai dalilnya. Diketawakan oleh 4 mufti ini. Termasuk mufti Hambali sendiri. Karena mereka menganggap bahwa pemahaman Ibnu Taimiyah dalam bab ini sangat keliru. Dan Ibnu Taimiyah tidak punya guru dalam bab akidah. Tidak diketahui siapa gurunya. Jadi kalau ditanya sanad ilmunya, kalau ditanya siapa guru Ibnu Taimiyah, paling-paling jawabannya sederhana. Guru beliau itu ayah sama kakeknya. Sama seperti Syekh Albani, Nasiruddin Al-Albani yang dianggap Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Amirul Mukminin itu artinya ngafal sejuta hadis. Bagaimana mungkin Syekh Albani jadi Amirul Mukminin sedangkan satu hadis pun tidak pernah diriwayatkan oleh Syekh Albani, tidak punya satu sanad pun untuk satu hadis pun. Bagaimana jadi Amirul Mukminin? Mustahil. Begitu juga dengan Syekh Albani, kalau ditanya siapa gurunya, nggak ada gurunya. Syekh Albani itu belajar sendiri. Kalau ditanya siapa gurunya, cara menjawabnya apa? Ayahnya. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, kitab apa belajar sama ayahnya, berapa lama belajarnya, tidak ada penjelasan. Karena itu bersifat asumtif. Bersifat asumtif tidak bisa dijadikan pedoman. Kalau ditanya Imam Nawawi siapa guru hadisnya, kita sebutkan guru hadisnya itu salah satunya adalah pengarang kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Ibnu Salah itu salah satu muqaddimah kitab hadis dasar yang paling kuat yang disyarah oleh begitu banyak ulama. Itu gurunya Imam Nawawi, Ibnu Salah itu. Dalam bahasa Arab gurunya itu Ibnu Malik, pengarang Alfiyah Ibnu Malik. Dalam fikih salah satunya beliau pernah belajar ke guru dari mazhab Hambali, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, pengarang kitab Mughnil Muhtaj. Itu Imam Nawawi. Jelas sanad ilmunya. Bahkan beliau punya guru dari mazhab Syafi'i, punya guru ke mazhab Hambali, walaupun beliau sendiri bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian Al-Asy'ari ini, Abu Hasan Al-Asy'ari itu mazhabnya mazhab salafus saleh, karena beliau adanya di abad ketiga Hijriah. Yang menariknya, perdebatan ini terjadi pada kalangan ulama-ulama Hambali, karena Arab Saudi itu mazhabnya Hambali. Di mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki sudah tuntas ini, sudah selesai bab ini. Di mana letak perbedaan pendapatnya itu? Sebagian orang dari mazhab Hambali yang mengikuti pemahaman Ibnu Taimiyah Hambali juga itu akan menolak ini, mengatakan Asy'ari itu sesat, karena memang Imam Ibnu Taimiyah itu menganggap bahwa Imam Asy'ari ini salah, menyebut sesat. Bahkan itu sebabnya jadikan dasar kenapa ada pembid'ahan untuk Asy'ari. Yang menariknya adalah
Ada Imam As-Safarini di abad 17 atau 18 Masehi itu menulis satu kitab, nama kitabnya Lawami'ul Anwaril Bahiyah. Imam As-Safarini ini imam dari mazhab Hambali. Kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 3 golongan dalam kitab itu. Ini orang mazhab Hambali loh yang nulis. Bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi, orang Hambali. Ada 3. Yang pertama kata beliau, Al-Asy'ariyah wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ari. Imamnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah. Maturidi. Wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi. Pemimpinnya, imamnya Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga Ahlul Athar. Ahli asar. Ahli asar ini bahasa lainnya Ahlul Hadis. Wa imamuhum Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Dan kalau kita jadikan Imam As-Safarini sebagai rujukan dalam mazhab Hambali ini, maka ketemulah kemudian mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi ketemu dalam bab akidah. Kenapa ketemu? Karena di dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i menggunakan 2 metode, tafwid dan ta'wil. Tafwid itu dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka jadi Ahlul Athar. Sedangkan ta'wil dinisbahkan ke Al-Asy'ari dan Maturidi. Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Maka ketemulah 3 mazhab ini dengan mazhab Hambali. Sebagaimana perkataannya As-Safarini, nama kitabnya Lawami'ul Anwaril Bahiyah. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian dinafikan. Makanya kitab-kitab seperti Imam As-Safarini tidak diajarkan. Kenapa? Karena berbeda dengan jalurnya Ibnu Taimiyah. Walaupun sama-sama Hambali. Yang menariknya bahwa muncul lagi Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab itu maka disebut oleh ayahnya nggak mau belajar fikih. Tidak mau belajar ilmu fikih. Dan ayahnya marah betul kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kemudian turun namanya Wahabi. Marah sekali. Bahkan abangnya sendiri, yaitu Sulaiman bin Abdul Wahhab, itu menulis satu kitab. Kitabnya itu, kalau dicetak itu disebut dengan Faslul Khitab fi Madhab Ibnul Wahhab. Ya, penjelasan khitab, khitab itu kalimat yang diberikan sebagai bentuk perintah, ya, atau penyampaian pada mazhabnya anaknya Ibnul Wahhab. Maksudnya anaknya Ibnul Wahhab itu berarti Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang menyebutnya ini kakaknya sendiri, kakak kandung. Sulaiman bin Abdul Wahhab itu sampai menulis kitab. Nama kitabnya itu, kalau di dalam versi judul aslinya itu As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Madhabil Wahabiyah. As-Sawa'iq ini bisa diartikan seperti terjangan-terjangan petir. Ilahiyah ketuhanan. Fi Madhabil Wahabiyah, pada mazhabnya Wahabi. Jadi penyebutan Wahabiyah itu sudah disebutkan oleh abangnya Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri. Pada masa Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan membantah bahwa mazhab Hambali mengharamkan tawassul dan tabarruk. Beliau bantah dalam kitab itu. Hambali sendiri itu beliau menukilkannya sampai merujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan tawassul kepada orang-orang soleh. Yang ditolak oleh Ibnu Taimiyah yang kemudian dijadikan dasarnya oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian jadi rujukan bagi orang yang ikuti mazhab itu. Sehingga kemudian membid'ahkan kaum muslimin seluruhnya. Bahkan sampai dengan mengkafirkan. Ini yang terjadi. Ya. Bahkan ingat, jika kita lihat kitab Tabaqat ulama Al-Hanabilah, tingkatan-tingkatan ulama Hambali yang ditulis di abad 18, abad 19, itu tidak pernah dimasukkan Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab itu, kecuali yang ditulis oleh Arab Saudi. Sedangkan yang ditulis oleh ulama-ulama Hambali, bahkan dari sejak masa tidak jauh beda dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, yang hanya dimasukkan dalam ulama Hambali itu ayah dan abangnya. Ayahnya Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, itu dianggap ulama Hambali, itu orang soleh. Abangnya Sulaiman bin Abdul Wahhab itu juga ulama Hambali terkenal dan orang soleh. Tapi Muhammad bin Abdul Wahhab tidak ditemukan dalam kitab-kitab itu. Karena dinafikan oleh ulama-ulama Hambali sendiri di masa itu. Itu sebabnya kemudian lahirlah Hambali model baru di wilayah Najd yang menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai rujukan satu-satunya. Sedangkan di semua mazhab yang lainnya, kitab Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah dipelajari, tapi tidak semuanya diaminkan. Yang keluar dari mazhab, dari jumhur ulama, bahkan dari ijma' ulama itu ditinggalkan.
Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi supaya teman-teman paham dulu kenapa adanya bab bid'ah dan pengkafiran selama ini yang terjadi di kalangan umat. Ini yang dasarnya. Jadi kita harus tahu sejarah-sejarah seperti ini. Kalau tidak tahu ya akan sangat luar biasa. Dan nanti ketemunya dengan pembahasan kita laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Coba kita sekarang belajar teks-nya. Coba buka halaman 86. Bismillahirrahmanirrahim. Hunaka sifatun, di sana terdapat sifat-sifat yakhtassu bihal haqqu subhanahu wa ta'ala, yang cuma dikhususkan kepada Allah yang maha benar subhanahu wa ta'ala, duna siwa, dan tidak dikhususkan kepada selain Allah. Kasifatil khalqi minal adamil mutlak, seperti sifat penciptaan dari sesuatu yang mutlak tidak ada sebelumnya. Cuma Allah lah yang punya sifat penciptaan dari sesuatu yang mutlak tidak ada. Sedangkan kita sudah kita bahas kemarin bahwa penciptaan manusia itu dari bahan yang sudah ada. Kita bikin mobil, baja itu sudah ada. Kita bikin rumah, pasir itu sudah ada. Bukan manusia yang bikin. Manusia hanya mengambil materi yang ada di alam semesta ini, membuat sesuatu yang baru. Sedangkan Allah menciptakan pasir itu sendiri yang belum ada sama sekali. Dan Allah tidak mengambil hal-hal yang lain. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia dari tanah, tanah itu pun Allah yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Nah, itu perbedaannya. Sifat penciptaan yang mutlak ini tidak dimiliki oleh siapapun. Hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasifatul ihya, dan sifat menghidupkan, wal imatatu, dan mematikan, wal ba'thu, membangkitkan, wal azaliyatu, dan juga sifat yang tidak ada awal. Itu semuanya sifat-sifat Allah yang khusus hanya pada Allah, tidak dimiliki oleh selain Allah. Wa hunaka, tapi ada juga minas sifat, daripada sifat-sifat, ma huwa mushtarakun bainal haqqi azza wajal, yang mustarak itu dimiliki secara bersamaan di antara Allah azza wajal wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya. Halaman 56 paling atas sebelah kiri. Fa'ala sabilil mithal, sebagai contoh kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, nahnu nashtariku ma'al haqqi azza wajal, kita berserikat dengan Allah azza wajal fi sifat, pada sifat-sifat mithlus sam'i, seperti mendengar. Allah mendengar, kita mendengar. Wal basar, seperti penglihatan, Allah melihat, kita melihat. Wal qudrah, kuasa, Allah berkuasa, kita berkuasa. Wal kalam, berbicara, Allah berbicara, kita berbicara. Wa ghairiha minas sifat, dan sifat-sifat yang lainnya. Famal farqu bainas sifah fillahi azza wajal, apa perbedaan di antara sifat tersebut pada Allah azza wajal, was sifah fi khalqihi, dan sifat tersebut pada makhluk Allah? Apa perbedaannya, Agus? Bedanya manusia cara menggunakan mulut seperti yang kita ngomong, kalau Allah ngomong malam yang kamu. Mardi, Mako, apa perbedaannya? Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Allah berbicara, kita berbicara. Apa perbedaannya? Mako, Ashraf. Perbedaan apa sih? Kalau melihat, kita melihat bedanya apa gitu? Bedanya mungkin Nggak boleh pakai mungkin. Orang udah belajar sekian lama masih pakai mungkin. perbedaannya kalau apa sih? Kalau penglihatan kita mungkin terbatas, kalau Allah tidak terbatas. Tuh, Allah tidak terbatas, sifatnya mutlak. Kita terbatas, nisbi. Ya, Allah mutlak, kita sudah kita bahas itu kemarin, mutlak dan nisbi. Pendengaran Allah tidak terbatas, mutlak. Makanya disebut maha mendengar. Sedangkan kita tidak boleh disebut maha mendengar karena kita punya keterbatasan. Nama sifatnya nisbi. Kembalikan dulu kita pelajari itu babnya. Sudah pernah kita pelajari? Sudah. Itu benar jawabannya. Subhanallah. Ini orang belajar. Zakarna min qabl, telah kita sebutkan sebelumnya, anna sifatillahi azza wajal, bahwasanya sifat-sifat Allah azza wajal tablughu muntahal kamal, mencapai tingkat kesempurnaan yang paling akhir. Artinya sudah batas maksimal, nggak ada lagi yang lebih sempurna dari itu. Itu dikait dengan sifat Allah. Bimakna, dengan makna
An-sifah ghairu mahdudah, bahwasanya sifat itu tidak terbatas. Itu sifat pada Allah. Mutlak, tidak terbatas. Wa ghairu muqayyadah, dan tidak terikat bil asbabi wal qawanin, baik dengan sebab-sebab maupun dengan kaidah-kaidah. Gak boleh sifat Allah itu terikat dengan sebab. Contoh, kita mendengar. Mana sebab mendengarnya? Karena ada gendang telinga, karena ada telinga. Itu kan sebab. Kalau orang nggak punya gendang telinga, tuli dia. Betul tidak? Ada sebab. Tapi bisakah kita mengatakan bahwa Allah mendengar karena punya gendang telinga? Nggak bisa. Maka sifat Allah ghairu muqayyadah bil asbab. Nggak boleh. Kita berbicara, seperti kata Agus tadi, punya mulut, punya gigi, punya lidah. Hilang lidah, tak bisa kita berbicara. Begitu kan? Artinya lidah jadi sebab kita bisa adanya kalam pada manusia. Tapi pertanyaannya, apakah Allah berbicara karena ada lidah? Ghairu muqayyadah bil asbab. Tidak boleh terikat dengan sebab. Kenapa tidak boleh terikat dengan sebab? Sebab itu makhluk. Sedangkan Allah musabbibul asbab, yang menjadikan sebab itu ada. Bagaimana mungkin yang menjadikan sebab itu ada kemudian tunduk kepada sebab? Bagaimana caranya? Saya mau tanya. Kita ciptakan mobil, lalu kita jadi budaknya mobil. Aneh enggak? Tapi banyak yang terjadi begitu. Kita yang ciptakan uang, kita jadi budak uang. Uang siapa yang ciptakan? Kita. Diprint oleh kita, didesain oleh manusia. Kemudian kita jadi budaknya uang. Ini kan lucu nih. Secara logika, hanya Allah tidak boleh tunduk kepada asbab. Allah yang menciptakan sebab, bagaimana karena Allah kemudian tunduk kepada asbab? Manusia mungkin terjadi, buktinya kita jadi budak harta, budak uang. Banyak sekali, mustahil itu pada Allah. Wal qawanin, Allah juga tidak boleh tunduk pada kaidah. Mana kaidah? Kalau tidak ada uap, air naik ke atas, mustahil akan ada hujan. Betul tidak? Karena itu kaidahnya untuk hujan. Kalau air tidak ada penguapan, turun-turun saja dari langit, lama-lama bumi ini tenggelam. Karena jumlah debit air berlimpah. Maka harus dinaikin, dikurangi, baru diturunin lagi. Supaya stabil, tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih. Kalau kurang, kehidupan mati. Kalau berlebihan, kehidupan pun binasa. Karena bumi ini tenggelam oleh air. Maka harus ada penguapan, itu kaidah. Sekarang saya tanya, apakah Allah mengikuti kaidah begitu? Allah baru menjadi Allah karena menciptakan manusia baru jadi Allah. Kalau Allah belum menciptakan manusia, kan nggak ada yang menyembahnya, berarti belum jadi Allah, begitu kaidahnya? Enggak. Dalam kaidah manusia, iya. Tidak mungkin ada presiden kalau nggak ada rakyat. Ada satu orang pergi ke gunung, tinggal sendiri, lalu dia mengatakan kepada pohon-pohon, aku adalah presiden di tempat ini. Laku nggak? Nggak laku. Kenapa? Karena pohon kayu itu bukan rakyatnya. Presiden itu membutuhkan pada rakyat. Kalau nggak ada rakyat, nggak ada presiden. Anda teriak jadi presiden, kalau nggak ada rakyat, nggak mungkin Anda jadi presiden. Tapi sekarang apakah kaidah itu berlaku kepada Allah? Enggak. Makanya saya sering katakan, kalau di dunia ini tak ada lagi orang yang menyembah Allah, tak ada lagi orang yang sujud kepada Allah, Allah mah tetap Allah. Allah tak butuh salat kita, Allah tak butuh puasa kita, Allah tak butuh satu juz kita salat tarawih. Nggak butuh Allah. Yang butuh itu bukan Allah, yang butuh itu kita. Bisa dipahami? Yang butuh salat itu kita, yang butuh puasa itu kita, yang butuh zakat itu kita, yang butuh haji itu kita. Allah nggak butuh. Rukun Islam itu Allah nggak butuh. Allah kalaupun tidak ada lagi makhluk yang mengamalkan rukun Islam, Allah mah tetap Allah. Kita yang jadi sengsara karena Allah tidak menghukum, tidak mengikuti hukum ataupun kaidah-kaidah yang berlaku. Karena Allah sendiri yang meletakkan kaidah, bagaimana mungkin Allah kemudian ikut dengan kaidah yang diletakkannya? Bagaimana mungkin? Inilah yang dimaksud laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan satupun. Manusia mengikuti sebab. Nggak mungkin lahirnya seseorang kalau tidak ada percampuran laki-laki dan perempuan. Tapi Allah apakah kemudian keberadaannya harus mengikuti pola begitu? Enggak. Allah nggak punya ibu, nggak punya anak, nggak punya ayah. Lam yalid wa lam yu. Bahkan kalau Allah mau, Nabi Isa bisa Allah lahirkan dalam kondisi tanpa ayah. Kalau Allah menginginkan, Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa ibu dan ayah. Betul? Kalau Allah menginginkan, Siti Hawa wujud di atas muka bumi tanpa ada seorangnya ibu, tanpa seorang ibu, karena diambil dari tulang rusuknya laki-laki, tidak dari ibu. Nggak ada pengaruh dari perempuan di situ, nggak ada ibu.
Kalau Allah menginginkan, Allah menciptakan ontanya Nabi Soleh, diciptakan begitu saja, tidak dalam perana perkembangbiakan yang kita pahami dalam dunia binatang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah tidak ngikut kaedah, kita yang ngikut kaedah. Kita yang ngikutin asbab. Jadi kalau ditanya apa bedanya sifat mendengar Allah dengan sifat kita? Jawabannya satu, tidak terbatas pada Allah, kita terbatas. Yang kedua, kita terikat dengan sebab dan kaedah, Allah tidak terikat dengan sebab dan kaedah. Fa anta qadir, engkau itu mampu, walakinna qudrataka mahdudah, akan tetapi kemampuanmu terbatas. Taqdiru ala asya'a, engkau mampu melakukan sesuatu, wala taqdiru ala ukhra, tapi engkau tak mampu melakukan yang lainnya. Saya sanggup mengangkat beras 1 karung, tapi kalau disuruh ngangkat mobil truk saya nggak sanggup. Saya sanggup suruh ngajar tafsir Asmaul Husna, tapi kalau saya disuruh ngajar fisika saya kewalahan. Saya nggak sanggup. Kenapa? Kita sanggup pada hal tertentu, tapi kita nggak sanggup pada hal yang lain. Itu manusia. Terbatas. Wa qudratuka tataghayyaru. Kemampuanmu berubah-ubah. Ma'a taghayyuri umrika. Dengan perubahan umur yang ada pada dirimu. Dulu ketika kita dewasa, kita kuat. Kita sholat taraweh, sholat qiyamul lail kuat. Nanti kalau udah tua, apalagi kalau disuruh ngajar, baca 1 juz itu tak kuat lagi. Kenapa? Karena lutut bergoyang. Lutut sudah capek. Waktu kita lagi kuat begini disuruh main futsal, kuat. Tapi ketika sudah tua suruh main futsal, masuk lapangan aja bermasalah. Jangankan disuruh main. Kita berubah kemampuannya berdasarkan perubahan usia, umur. Min du'fit tufulati ila quwwati syabab, berubah dari sejak lemahnya seorang bayi ila quwwatis syabab, kepada kekuatannya seorang pemuda, ila du'fi syaikhukah, sampai dengan berubah kembali menjadi lemahnya seorang yang sudah tua. Kita diciptakan Allah dalam kondisi yang lemah, maka Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Bayi itu lemah. Jangan bayi yang baru lahir ente suruh makan sendiri. Lapar makanlah, jangan nangis. Jangan suapin, dia masih lemah. Tapi begitu dia sudah besar, dia kuat. Dia bisa cari, buangankan makan sendiri, dia bahkan cari makan sendiri. Tapi ketika sudah tua, jangan kau suruh dia cari makan lagi. Kau yang hadirkan makan itu ke mereka. Kenapa? Orang tua tak sanggup makan. Dia sudah dikembalikan oleh Allah kepada posisi awalnya yang lemah di waktu bayi. Maka ada ulama mengatakan begini. Kenapa hikmah orang tua itu dibikin lemah oleh Allah? Kenapa lemah terjadi 2 kali, kuat dijadikan sekali? Lemah ketika lahir, lemah akan meninggal. Hanya kuat ketika di tengah-tengah. Kenapa? Allah ingin supaya menyadarkan seseorang bahwa engkau lahir dalam kondisi tak punya apapun. Lalu ketika engkau mau meninggal dunia sudah tua, Allah ingin mengingatkan engkau kembali ke asalmu. Asal engkau lemah dulunya. Dan sebelum engkau lemah, engkau berasal dari Tuhanmu. Dan setelah lemah di masa Tuhanmu, engkau akan kembali ke Tuhanmu. Kalau bab ini orang tak paham, maka itulah lahir istilah tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Kenapa? Karena dia tidak paham konsep ini. Dia tidak paham konsep ini. Maka orang yang sudah tua kan ada, udahlah, nggak usah sibuk dengan politik segala macam. Umur udah dekat 100. Banyak-banyak baca Yasin, sama surah Al-Muluk, sama surah Al-Kahfi. Kan ada orang bicara begitu. Tujuannya apa? Orang itu menasihati dia supaya dia ingat kembali lemahnya di waktu bayi. Karena dia sekarang pun sudah lemah. Itu maksudnya. Paham? Nah. Berubah, kita nih manusia berubah. Allah tak berubah. Dulu waktu kita bayi, Allah segitu kuatnya. Sekarang kita dewasa, kuat, Allah masih kuat seperti itu. Nanti kita sudah tua, Allah juga masih kuat seperti itu. Tak terbatas. Kita ini yang terbatas. Makanya kalau lagi dikasih kekuatan oleh Allah, jangan sombong. Kata Rasulullah, iqtadim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum datang 5. Di antaranya, waktu muda sebelum tua, waktu sehat sebelum sakit. Apa lagi? Waktu lapang sebelum sempit. Waktu kaya sebelum miskin. Apa lagi satu lagi? Hidup sebelum Jaga itu 5 hal. Disuruh oleh Rasulullah. Karena banyak orang ketika dia sehat, dia menyesali kesehatannya ketika dia sakit. Karena banyak hal yang tidak. Makanya ada bab dalam beberapa hadis Rasulullah, kalau ada orang meninggal masuk kubur itu ditanya, dia minta kalau bisa dia dikembalikan ke dunia, dia ingin menjalankan bulan puasanya dengan maksimal.
Itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, orang yang meninggal dunia ingin kembali lagi ke dunia itu supaya ingin bisa bersedekah. Karena dia jarang bersedekah. Tapi nanti kita tahu ketika dikubur. Kalau sekarang nggak tahu, karena harus masuk kubur dulu. Cuma masalahnya gini, ketika masuk kubur nggak mungkin balik lagi. Itu problemnya. Itu masalahnya. Makanya Rasulullah ngingati. Karena ketika engkau sudah terlambat, engkau tak bisa kembali. Itu masalahnya. Wa qudratuka tantahi bimautika. Kekuatanmu, kekuasaanmu berakhir. Kapan? Bimautika, di saat engkau telah mati. Tak bisa lagi kita berjalan. Maka ketika orang sudah meninggal dunia, coba lihat saudara kita yang sudah meninggal dunia. Makanya dalam Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan kita mengunjungi orang meninggal dunia. Kenapa? Kenapa? Supaya kita ingat mati. Ketika kita lihat orang yang terbujur dulu hebat, preman pasar, semua orang takut sama dia, sekarang terbujur, kita sentil telinganya tak bisa dia balas. Terbujur kaku. Selesai kekuatannya dengan sebabnya kematian. Mana engkau dulu yang jadi preman pasar? Mana engkau dulu mafia yang hebat? Mana engkau yakuza yang sangat ditakuti seluruh dunia? Begitu datang malaikat maut, selesai yakuzamu. Malaikat maut nggak tahu dia ente presiden, ente preman, betato, gambar singa, betato, burung merpati, nggak tahu. Semuanya disamakan sama malaikat maut. Itu malaikat maut. Nggak ada yang preman di hadapan malaikat maut. Nah, kenapa? Karena kekuatan manusia terbatas. Bainama qudratul haqqi jalla wa ula, adapun kekuasaan Allah jalla wa ula mutlaqah, mutlak, li'annahu qadirun ala kulli syai'in, karena Allah itu mampu atas segala sesuatu. Kama anna qudratahu tatahaddal qawadin, bahkan sebagaimana kemampuannya Allah tatahaddal qawadin, bahkan men-challenge kaidah, merubah kaidah, merusak kaidah. Kenapa? Nabi Isa itu kan lahir tanpa ayah. Kaidah enggak sesuai dengan kaidah. Karena Allah bisa melakukan tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Kita yang tidak bisa. Iya kan? Bahkan Allah bisa merubah kaidah. Mana merubah kaidah? Sekarang matahari terbitnya dari mana? Timur. Di akhir nanti pada saat menjelang kiamat, terbitnya matahari di sebelah mana? Kenapa bisa begitu? Allah bisa merubah kaidah. Allah bisa merubah kaidah. Wa qudratuhu la tad'af. Kekuasaannya Allah tidak pernah melemah, au tangkus atau berkurang, au tantahi atau berakhir. Li'annaha sifatul kamal, karena sesungguhnya sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang sempurna. Al-mutlaq, mutlak, tidak terbatas. Al-wajib lidzatihi azza wa jalla, yang wajib bagi zatnya Allah azza wa jalla. Wal kamalul mutlaq, dan kesempurnaan yang mutlak li sifatihi, bagi sifat-sifatnya Allah Ta'ala, yaqtadi dawamaha, mengharuskan ada keberlangsungan bila nihayah, tanpa ada akhir. Jadi Allah kalau mendengar itu selamanya maha mendengar, tidak boleh nanti sekali-kali mendengar, sekali-kali tidak, nggak boleh, haram hukumnya. Siapapun yang meyakini itu langsung jadi murtad, apalagi menafikan pendengaran kepada Allah. Bisa dipahami? Ada yang bertanya begini, Ustaz, katanya tadi Allah nggak boleh punya tangan, nggak punya mana, nggak boleh punya mata. Tapi kan apa boleh punya pendengaran? Pendengaran bukan anggota tubuh. Pendengaran itu sifat. Anggota tubuh bukan pendengaran, tapi telinga. Tapi kenapa tidak boleh menisbahkan duduk kepada Allah? Kan duduk bukan anggota tubuh, juga sifat. Kenapa Allah tidak boleh disebut duduk di atas aras? Karena kalau Allah duduk di atas aras, Allah butuh kepada makhluk. Aras itu makhluk. Kalau Allah duduk di atas aras, berarti lebih besar aras apa lebih besar Allah? Mesti yang diduduki lebih besar daripada yang menduduki. Kalau Allah duduk di atas aras, berarti aras Allah lebih gede daripada Allah. Allah kecil. Makanya Allah harus dimahasucikan daripada tempat, dan maka sifat pun tidak boleh dinisbahkan kepada Allah kalau itu merendahkan Allah. Apalagi kalau anggota tubuh. Paham kalau ada yang bertanya begitu? Nah, ini sudah terjawab malam ini. Ini penting bab ini, karena ini perdebatan yang sangat luar biasa terjadi, dan mungkin ini kita juga bakal diserang nih. Nah, adminnya yang bertanggung jawab, saya tidak bertanggung jawab. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala qad hathana ala tafakkur, telah memotivasi kita untuk berfikir.
fi sifatihi pada sifat-sifatnya, min haitsu kamali hadhihi sifat, dari sisi kesempurnaan sifat-sifat ini, wa talaqatiha dan kemutlakannya, kama hatsana ala tafakkur, sebagaimana Allah memotivasi kita untuk berfikir, fi makhluqatihi pada makhluk-makhluknya, li anna tafkira, karena pemikiran, fiha pada hal-hal seperti itu, baik pada sifat Allah maupun pada makhluk Allah, yulaffituna akan memalingkan kita ila kamali sifatihi kepada kesempurnaannya sifat Allah. Mari kita lihat. Kalau kita katakan Allah itu paha pendengar, pendengarannya mutlak, maka kita akan bayangkan bahwa tidak ada yang bisa melampaui Allah. Maka tak ada orang yang berani untuk melawan Allah. Ketika kita melihat makhluk Allah, kita lihat makhluk Allah semuanya berakhir, semuanya lemah, maka kita mengatakan bahwa yang menciptakan makhluk-makhluk ini mestilah yang tak pernah berakhir dan pernah kuat. Dalam dua kasus, melihat sifat Allah secara langsung ataupun melihat makhluk Allah, akan membuat kita sampai kepada kemutlakan dan kesempurnaan sifat Allah. Nah, yang tidur ambil wudu. Wahada yakni, dan ini dimaksudkan annaka hina tufakkir, bahwasanya engkau ketika berfikir fi hadhihi sifat, pada sifat-sifat ini, yang bagi an taj'ala tafkiraka, seharusnya engkau jadikan pemikiranmu mahkuman, dihukum, bi'itari, dalam konteks laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Jadi kalau kita berfikir tentang sifat Allah, haruslah akal kita, pemahaman kita, keyakinan kita dihukum dalam suatu ruang lingkup kalimatnya laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tak sama dengan sesuatu pun. Makanya ada ulama mengatakan, apapun yang kau fikirkan tentang Allah, maka Allah sebaliknya. Apa maksudnya? Kita berpikir Allah punya tangan, kalau kita kebayang tangannya makhluk, Allah itu sebaliknya. Supaya apa kalimat itu digunakan? Supaya kita tidak berpikir Allah itu sebagaimana makhluk. Fal tu'min, maka hendaklah kalian beriman, kamu beriman, bi annallaha azza wajal, bahwasanya Allah azza wajal sami'un, maha mendengar, wa anna sam'ahu mutlaq, bahwasanya pendengaran Allah itu mutlak, walakin iyyaka an tufakkir, tapi hendaklah jangan sekali-kali kamu berfikir fi kaifiyati hadas sam'i, bagaimana cara pendengaran ini terjadi. Kita kalau mengatakan manusia mendengarkan, kita bisa mencari sebabnya. Ada telinga, ada lubang telinga, ada gendang telinga, suara yang masuk bisa ditangkap oleh gendang, lalu memancarkan apa, segala macam bisa diteliti. Jangan bayangkan itu kepada Allah. Tidak boleh kaifiyah, cara itu nggak boleh kepada Allah. Haram. Hal yasma'u bi'udhun, apakah Allah itu mendengar dengan satu telinga, am bi'udhunaini, atau dengan dua telinga, au laisa lahu udhunun bil mara, atau tidak ada telinga sama sekali bagi Allah. Jangan pernah bayangkan itu. Jangan pernah bayangkan apakah Allah mendengar dengan satu telinga, dengan dua telinga, atau mungkin Allah mendengar tanpa telinga. Jangan pernah bayangkan itu. Haram hukumnya. Karena kita tak boleh membayangkan yang ada pada Allah seperti kita membayangkan yang ada pada makhluk. Wal tu'min, dan hendaklah kamu beriman, annallaha azza wa jalla basir, bahwasanya Allah azza wa jalla itu maha melihat, wa anna basarahu mutlaq, bahwasanya penglihatan Allah itu mutlak, walakin iyyaka an tufakkir, tapi jangan sekali-kali kamu berfikir fi kaifiyati hadzal ibsar, bagaimana caranya Allah melihat. Hal yabsuru bi'ainin, apakah Allah melihat dengan satu mata, am bi'ainaini, atau dengan dua mata, am laisa lahu uyunun madiyah bil marah, atau Allah nggak punya mata yang bersifat materi seperti kita sama sekali. Jangan pernah bayangkan. Mau Allah ada satu mata, dua mata, atau nggak punya mata, tak haram bagi kita. Haram sama sekali bagi kita untuk kita fikirkan. Jadi ketika katakan Allah maha mendengar, cukup sampai di situ. Jangan tambah apapun lagi. Kalau kita katakan Allah maha melihat, cukup sampai di situ. Jangan tambahkan apapun. Kalau sudah kita tambahkan Allah maha mendengar karena Allah punya telinga, itulah masalahnya di telinga itu. Paham? Bukan di maha mendengarnya, tapi di telinganya itu yang jadi masalah. Karena itu sudah menghukum Allah pada Allah, anggota tubuh kepada Allah. Maha suci Allah dari anggota tubuh yang Allah berikan kepada makhluknya. Wal tu'min,
Maka hendaklah kamu juga beriman annallaha yatakallam, bahwasanya Allah itu berbicara. Walakin iyyaka an tufakkir, akan tapi jangan sekali-kali kamu berfikir fi wasilatil kalami ladaihi, pada wasilah atau perantaraan pembicaraan yang ada pada Allah. Kalau kita bicara perantarannya apa? Karena ada lidah. Coba kalau nggak ada lidah nggak bisa ngomong. Kalau nggak ada gigi masih bisa ngomong walaupun udah habis semua gigi selama masih ada lidah. Atau mungkin nggak ada mulut, tutup nih habis, nggak bisa kita ngomong. Tapi tidak bisa kita bayangkan Allah begitu. Jangan kita katakan Allah berbicara karena Allah punya lidah. Jangan katakan Allah berbicara karena Allah punya mulut. Jangan katakan. Hal yatakallamu bilisanin, apakah Allah berbicara karena ada lidah? Ambiduni lisan, atau karena tidak ada lidah? Khud jami'a sifatil haqqi azza wa jal, ambillah semua sifat-sifat Allah azza wa jal fi itari laisa kamitslihi syai'un, dalam konteks dan ruang lingkup bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un, tidaklah sama Allah dengan sesuatu pun. Semua sifat Allah berlaku begitu. Kita kasih rezeki ke manusia. Saya punya rezeki lebih, mungkin di kantong saya ada 100.000, saya bagi ke seorang 50.000, saya bagi rezeki. Apakah Allah juga begitu baginya? Ketika saya punya 100.000, saya bagi 50.000, berarti yang tinggal di kantong saya berapa? Nggak mungkin 100 kan? Nggak mungkin. Hatta dukun pun nggak mungkin tinggal 100, walaupun kita sering ditipu oleh mereka. Mesti yang sisa 50, nggak mungkin tinggal 100. Tapi Allah ketika memberi rezeki yang 100, apakah yang di Allah sudah habis? Allah beri semua rezeki, tak ada satupun yang kurang yang ada di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah memberi bukan mengurangi apa yang ada di sisinya, tapi Allah memberi dengan cara menciptakan. Paham ya? Allahu Akbar. Falyakun imanuka, maka hendaklah imanmu biwujudis sifah, dengan adanya sifat tersebut, wa kamaliha, dan kesempurnaannya, ba'idan, jauh sekali, an kaifiyati, dari cara, ta'alluqiha bidzatil ilahiyah al-aliyah, bagaimana cara yang berhubung dengan zatnya Allah yang maha tinggi tersebut. Jadi ketika kita mengambil sifat Allah, kita bayangkan kesempurnaannya, tapi ingat, caranya tidak boleh dinisbahkan kepada zat Allah. Nafikan zat, cara. Kenapa? Kalau kita ambil cara, maka kita akan mengatakan Allah kan mengatur. Betul tidak? Mengatur. Apakah Allah mengatur itu butuh manajemen? Kalau ada manajemen berarti ada direkturnya dong. Apa butuh? Kalau malaikat tidak ada, apakah Allah sanggup mengatur bumi ini? Sanggup. Malaikat itu bukan membantu Allah. Malaikat itu menghubungkan Allah dengan kita yang rendah. Maka Allah tidak disebut sebagai pembantu. Allah itu, malaikat itu tidak disebut sebagai pembantu, tapi malaikat itu disebut sebagai pesuruh. Kalau pembantu kesannya Allah itu nggak sanggup melakukan, harus dibantu oleh malaikat. Bukan begitu, disuruh oleh Allah. Allah mah sanggup. Coba lihat, kalau malaikat Jibril tidak disuruh menyampaikan wahyu, bagaimana para nabi menerima wahyu? Berat. Lihat Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah mengambil kitab Taurat di Bukit Tursina. Apa yang terjadi? Meninggal. Pingsan. Gunung meletus. Hanya baru melihat nur Allah saja, belum melihat Allah. Pingsan Nabi Musa. Bayangkan kalau kita yang mencabutnya Allah langsung, bukan malaikat maut. Oh, nggak sanggup. Maka ketika Allah berikan malaikat maut, sebenarnya Allah sudah mengurangi. Kalau Allah yang mencabut langsung nyawa kita, berat. Tapi malaikat maut ketika mencabut, tidak mungkin sanggup mencabut kalau tidak ada izinnya Allah. Makanya pernah ada nabi yang menghardik malaikat maut. Nggak takut dengan malaikat maut. Kau siapa? Kau makhluk, aku juga makhluk. Kau bukan Tuhan. Karena sama-sama makhluk. Kenapa? Kita hamba, mereka suruh Allah. Paham kan? Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Indah kalimatnya. Wa min sifatil haqqi subhanahu wa ta'ala, dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, annahu ahad, bahwasanya Allah itu ahad. Nah, ini saya perlu tulis sedikit. Perhatikan. Kita sudah bahas ahad dengan wahid, itu sudah kita bahas. Yang dimasukkan ada perbedaan pendapat dalam Asmaul Husna. Sekarang Allah berfirman, qul huwallahu ahadun. Di surah Al-Baqarah
di juz kedua yang tadi kita baca, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Ahad, wahid. Kalau diartikan ini sama-sama satu. Ini satu, ini satu, ini tunggal, ini tunggal. Pertanyaannya, di mana bedanya? Di mana beda? Kalau disebut wa ilahukum ilahu wahid, ini wahid. Yang ini. Kalau disebut wahid, satu di sini, ini menafikan 2, 3, 4 dan seterusnya, dinafikan. Jadi ketika katakan Allah wa ilahukum ilahu wahid, Allah Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu, berarti bukan 2, bukan 3, bukan yang 4. Paham? Tapi kalau disebut ahad, tunggal, artinya Allah tidak murakkab. Tidak murakkabun min ajza, minal ajza. Allah tidak tersusun daripada bagian-bagian. Kalau disebut ahad, Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Kita ada bagiannya. Mana bagiannya? Mata bagian, hidung bagian, mulut bagian, tangan bagian, perut bagian, paha bagian. Kalau sebagian kita dibuang bagian ini, maka bagian yang lain tak bisa berfungsi normal. Betul tidak? Sebagian dari tubuh kita dibuang, maka tak bisa bagian yang sisa itu berfungsi normal. Dicabut bagian hati, ya kan? Membusuk badan kita ini, karena tidak ada lagi yang mengontrol racun, ya kan? Ada orang yang bermasalah dengan ginjal, udah duduk tak bisa, jalan tak bisa, apalagi disuruh main futsal, tak bisa dia. Satu bagian yang Allah ambil, bagian yang lain tak lagi sempurna. Allah ketika disebut ahad, Allah ghairu murakkabin, tidaklah tersusun daripada bagian-bagian. Ghairu murakkab, Allah tidak tersusun dengan bagian-bagian. Nah itu maksudnya. Jadi Allah tidak bisa disebutkan Allah punya tangan, itu bagian-bagian. Nah, paham bedanya wahid dengan ahad? Kalau ada yang tanya apa beda Ustaz wahid dengan ahad dalam Al-Quran, karena saya lihat ada 2 kata satu di dalam Al-Quran. Ada kata wahid, ada kata ahad. Wahid menafikan 2, 3, 4 dan 5 dan seterusnya. Sedangkan kata ahad menunjukkan Allah itu satu kesatuan yang utuh yang tidak terbentuk dari bagian-bagian. Sedangkan kita kesatuan yang utuh yang dibentuk dari bagian-bagian. Allah tidak boleh disebut punya bagian-bagian. Nah di sini sebutkan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala annahu ahad, bahwa Allah itu bersifat ahad. Yaitu laisa lahu ajza, Allah tidak punya bagian. Ghairu murakkabin, atau tidak tersusun dari bagian. Wahada yattafiqu, dan ini sesuai ma'a muqtadayatil aqli, dengan tuntutan yang ada pada akal. Li'anna alladhi lahu ajza, karena sesuatu yang punya bagian-bagian, yalzimu ayyasbiqahu akhar, maka dimestikan harus ada bagian yang lain yang lebih duluan. Betul tidak? Ketika manusia diciptakan, itu ada bagian yang sudah sempurna, ada bagian yang belum sempurna. Setiap bagian tidak mungkin itu terwujud. Kita bikin robot, kalau kita pasang tangan duluan di robot, maka mesti tangan itu lebih duluan daripada kaki. Betul tidak? Kalau kita katakan Allah itu tersusun dari bagian-bagian, maka kita katakan bagian mana dulu yang menyusun Allah? Yang pertama, na'udzubillah. Paham kenapa tidak boleh Allah disebut sebagai susunan dari bagian-bagian? Nah, liyajma'a hadzal ajza, agar berkumpulnya bagian-bagian ini ma'a ba'dihal ba', dengan sebagiannya dengan sebagian lainnya, fayantajju hadzal murakkab, sehingga menghasilkan susunan. Seperti mobil, ada ban, ada atap, ada pintu, ya. Mana dulu kita pasang? Ya kita pasang kerangkanya dulu. Betul tidak? Lalu kita pantang bodinya, lalu kita pasang atapnya, lalu kita kasih bannya. Pastilah kerangka lebih duluan dari atap, karena nggak mungkin ada atap kalau nggak ada kerangka. Betul tidak? Dan semua bagian ini menyempurnakan sehingga disebut dengan mobil. Apakah Allah seperti itu? Tidak, karena Allah ahad. Kama anna zawala ajza'il murakkab, sebagaimana hilangnya bagian-bagian dari susunan tersebut, yuaddi ila zawalihi, menyebabkan hilangnya sesuatu tersebut.
Sekarang mobil tak punya lagi ban, tak punya lagi atap, tak punya lagi setir, tak punya lagi mesin. Bisa disebut lagi mobil itu? Enggak, disebut dengan rongsokan mobil. Ada kata rongsokannya. Disebutnya rongsokan, bukan disebut mobil. Kenapa? Karena mobilnya telah hilang. Karena tidak ada lagi kesempurnaan. Betul tidak? Nah, makanya kita ketika dikuburkan, jasad tak ada. Kita ada, tapi dalam bentuk ruh. Jasad sudah berakhir. Kenapa berapa banyak jasad yang cuma tinggal tulang ekor doang? Kemana bagian yang lain? Hilang, habis. Maka yang ada pada saat itu kita sebagai ruh, bukan lagi kita dalam bentuk jasad dan ruh. Jasad kita sudah selesai. Wa kaunuhu bi ajzain, dan kondisinya yang terbentuk dari bagian-bagian, ya ja'alahu mahdudan, menjadikannya terbatas. Wa bihududi ajzaihi, dengan batasan-batasan yang dimiliki oleh bagian-bagian tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala fauqal tahdid, dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas pembatasan. Artinya tidak boleh dibatasi. Wal nanzur ila qaulihi ta'ala, maka coba kita lihat kepada firman Allah Ta'ala di surat Al-Fatah ayat 10, yadullahi fauqa aidihim. Apa di sini yang dimaksud yadullah, tangan Allah di atas tangan-tangan manusia itu anggota tubuh? Bukan. Kita artikan di sini kekuasaan Allah di atas kekuasaan-kuasaan mereka. Dalam kita lihat lagi surah Thaha ayat 39, walitusna'a ala aini, dan hendaklah engkau diasuh dengan mataku. Mataku? Bukan. Mata di situ artinya pengawasan. Maka hendaklah engkau diasuh di bawah pengawasanku, karena Allah tak punya anggota tubuh. Kita lihat lagi firman Allah, wa qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 27, wa kullu man 'alaiha fanin, setiap yang ada di atas muka bumi ini binasa, wa yabqa, dan tersisalah wajah rabbika, Tuhanmu dzul jalali wal ikram, yang maha mulia, yang maha tinggi lagi maha mulia. Apakah cuma wajah Allah yang tersisa? Terus tangannya nggak tersisa? Ya kan katanya tadi Allah punya wajah, punya tangan, punya telinga, ya kan? Berarti di sini kan cuma wajah Allah yang tersisa. Berarti tangannya kemana? Maka kita katakan wajah Allah ini sebagai wajah anggota tubuh. Kita katakan di sini bukan wajah, tapi di sini yang dikatakan adalah kebesaran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang tersisa adalah kebesaran dari Tuhanmu yang maha tinggi lagi maha mulia. Ya kan? Kalau jadi anggota tubuh kan jadi aneh itu. Tangan kemana? Kok tinggal wajah? Karena kata ayat ini cuma wajah kok yang tersisa. Tangannya kemana? Lah katanya tadi tangan ada. Maka tidak boleh kita nafikan, kita nisbahkan anggota tubuh kepada Allah. Wa qaulul Mustafa alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Begitu juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, semuanya dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa beda hadis nabawi dengan hadis qudsi? Apa beda hadis nabawi? Apa beda Al-Qur'an, hadis qudsi, hadis nabawi? Apa beda? Nanti di akhir bab saya jelaskan. Biar nggak terputus dulu materi ini, ya. Inna yaminallahi mala'ai. Sesungguhnya, ini kalau kita artikan dengan tulisan, tangan kanan Allah itu penuh. Tangan kanan Allah. Allah punya tangan kanan. Berarti punya tangan kiri dong. Kita tidak mengatakan tangan kanan, tapi kita katakan kepemilikan. Sesungguhnya kepemilikan Allah itu penuh. La yaghiduha nafaqah. Tidaklah terkurangi apapun dalam kepemilikan Allah karena adanya nafaqah. Saha'al laili wan nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Berapa banyak orang dikasih oksigen oleh Allah? Jutaan manusia dikasih oksigen setiap detik, siang dan malam, tak pernah berkurang oksigen yang ada di sisi Allah. Karena Allah selalu tidak butuh kepada oksigen, dan Allah lah yang menciptakan oksigen. Ara'aitum, apakah kalian melihat ma anfaqa mundu khalqis samawati wal ard? Tidakkah kalian melihat apa yang telah Allah beri rizki kepada semuanya sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi?
fa innahu lam yanqus ma fi yaminihi, maka sesungguhnya Allah tidaklah berkurang sesuatu pun ma fi yaminihi, apa yang ada dalam kepemilikannya, bukan di tangan kanannya tapi di kepemilikannya. Kita tidak mensebahkan kepada tangan kanan. Wa arshuhu 'alal ma, arasnya Allah di atas air. Boleh disebut aras Allah atas air, tidak boleh ditawid. Aras itu makhluk, bukan khaliq. Air itu makhluk, tidak apa-apa. Yang nggak boleh Allah berdiri di atas air. Paham ya? Nah, aras Allah di atas air itu benar maknanya, dan disepakati oleh ulama akidah, tidak ada perbedaan pendapat, karena makhluk dengan makhluk. Wa biyadihil ukhra, dan di tangan lainnya. Tangan lainnya berarti tangan kiri kan atau di tangan kanan? Enggak, di kepemilikan lainnya. Al faidhu awil qabdu, genggaman. Yarfa'u wa yakhfad, Allah mengangkat dan Allah pula yang merendahkan. Yang satu kepemilikan Allah beri saja. Allah beri rezeki, semua diberi. Tapi kepemilikan yang lainnya Allah tentukan, ini hambaku yang kuangkat derajatnya dan ini yang kurendahkan. Dua-duanya diberi. Yang kafir diberi, yang bermaksiat diberi, yang taat diberi, yang muslim diberi saja. Tapi yang satu lagi tentukan, yang ini derajatnya tinggi, yang ini derajatnya rendah, yang ini ahli surga, yang ahli neraka, yang ini kumuliakan, yang itu kuhinakan nantinya. Itu dalam bab pemilikan Allah. Maka jangan tanya, Ustaz, kenapa saya sholat tak dapat rezeki banyak, sedangkan tangga sebelah saya nggak pernah sujud, tapi BMW naiknya 5. Pak Arif aja 1, dia 5. Padahal Pak Arif sholat, dia tak sholat. Kenapa? Nah, ini sebabnya, alasannya. Karena Allah ketika memberi tidak melihat siapa dia, tapi Allah dalam sisi yang lain melihat, ini yang diberi ini walaupun sedikit Allah muliakan. Apalagi juga ada orang yang sudah dimuliakan diberi juga harta yang banyak, kan ada juga yang model begitu. Nabiullah Sulaiman, siapa lagi, Zulkarnain, semua diberikan. Apa yang nggak dimiliki oleh mereka berdua? Semua diberikan, tapi keduanya juga dimuliakan. Ada juga yang diberikan semuanya, Namrud, Firaun, tapi dihinakan. Maka pertanyaannya, kalau ada yang bertanya, Ustaz, dia nggak pernah sujud, kenapa diberi 5 mobil yang mewah? Itu Namrud apa Nabi Sulaiman? Gitu aja pertanyaannya. Gitu cara tanyanya. Itu Nabiullah Sulaiman apa Firaun? Itu aja jawabannya. Jangan bingung, jangan tanya kenapa. Cukup melihat itu Firaun apa Nabiullah Sulaiman. Kalau Nabiullah Sulaiman berarti pantas. Kalau Firaun pantas di dunia, tak pantas di akhirat. Bisa dipahami ya? Nah, wa fil haqiqati, dalam hakikatnya, annahu, bahwasanya la ta'arudha, tidak ada pertentangan, baina ahadiyatillahi azza wajal, dengan sifat ahadnya Allah azza wajal, wa ayyaku baina ayyakuna lahu, dan diantara apa yang terjadi, apa yang ada atau yang menjadi milik Allah, yadun wa ainun wa wajhun. Yadun tangan kalau diartikan secara bahasa, ainun mata, wajhun wajah. Tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena ketika kita sebut yadun, bukanlah yadun berarti yadun tangan, tapi yadun dimaksudlah kekuasaan. Karena kekuasaan tidak terbentuk dari bagian-bagian, karena kekuasaan itu bukan materi. Ya kan? Yang materi itu tangan. Tangan itu ada jari, ada kuku. Maka terbentuk dari bagian-bagian. Salah. Jadi kalau kita katakan Allah punya tangan, bertentangan dengan sifat ahad. Karena Allah sudah tersusun dari bagian. Maka tidak diterima oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengatakan Allah punya tangan, punya mata, punya telinga. Tidak diterima. Kenapa? Karena itu semua bagian anggota tubuh. Kalau disebutkan itu Allah miliki, berarti Allah bukan lagi ahad. Tak pantas kita lagi baca qul huwallahu ahad, karena ahad itu artinya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Bagaimana Allah yang tidak tersusun bagian-bagian kita baca qul huwallahu ahad, lalu kita katakan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya tangan kanan, Allah punya wajah. Bagaimana? Allah punya telinga. Bagaimana caranya? Bukankah itu semuanya tersusun dari bagian-bagian? Ada yang mengatakan tidak boleh disamakan. Enggak, bukan masalah tidak disamakan. Masalahnya tafwidmu, kamu tidak tafwid makna, kamu hanya tafwid kaif. Sedangkan kami mentafwid makna dan mentafwid kaif sekaligus. Itu masalahnya. Situlah letak perbedaan kita pada makna. Ada yang mengatakan begini, berarti Tuhanmu tidak wujud dong. Apa nggak punya mata, nggak punya ini? Lah, kalau kemudian disebut bahwa Allah punya wajah menjadikan Allah wujud, lantas apa Allah beda dengan Nabiullah Isa yang disembah oleh Nasrani? Apa bedanya? Apa bedanya? Justru karena Allah wujud, tapi wujudnya harus dinafikan dari makhluk semuanya. Kalau kamu katakan bahwa kalau Allah tak ada tangan berarti Allahnya tidak berbentuk,
Maka dari situ jelas bahwa tangan itu menurutmu adalah bentuk. Maka dari situ kita paham bahwa otakmu sedang berpikir Allah itu berbentuk seperti berbentuknya makhluk, karena engkau menyebutkan tangan harus membentuk. Kalau Allah tak punya tangan, Allah tak berbentuk, tak ada wujud. Kita katakan Allah punya wujud tapi tak berbentuk. Karena bentuk menempati ruang dan waktu. Bentuk selalu butuh ruang dan kaidah fisika dasar. Saya juga ngaji kok di SMP dulu. Kaidah dasar. Nggak mungkin bentuk tak ada ruang dan waktu. Ketika engkau bilang Allah berbentuk, maka engkau sudah menisbahkan Allah kepada tempat dan waktu. Sedangkan kami mensucikan Allah dari tempat dan waktu, karena tempat dan waktu adalah makhluk. Jadi kami lebih salafi. Kalau salafi itu artinya pengikut salaf. Wallahu a'lamu bishawab. Kita tidak mencaci, hanya kita ingin membantah. Kita tidak menyebut orang lain bid'ah. Kita tidak suka mengkafirkan orang lain. Kita tidak suka untuk membid'ah-bid'ahkan orang lain. Cuma kita membantah karena hal ini sering sekali dinisbahkan kepada kita bahwa Asy'ari ini ahli bid'ah, bahkan ada yang mengkafirkannya. Itu saja alasannya. Kami ketika dikafirkan, kami dibid'ahkan, kami punya hak untuk membantah. Tanpa perlu kami mengkafirkan dan membid'ahkan orang yang mengkafirkan dan membid'ahkan kami. Begitu caranya. Bisa dipahami? Lianna hadihi, karena sesungguhnya ini istikhdamat majaziyatul ghardi, penggunaan kiasan secara tujuan, minhat taqrib, yang memberikan pemahaman yang dekat. Ingat, majazi ya kiasan, bukan dhahir. Kalau dhahir maka Allah berbentuk. Kalau berbentuk terikat dengan ruang dan waktu. Maka kita harus memajasikannya, mengkiaskannya, dikiasan. Pakai kiasan, tidak boleh pakai lahir. Sifat Allah itu dikiaskan. Maka lahirlah takwil. Bisa dipahami? Fal haqqu subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang maha hak subhanahu wa ta'ala ya'lam, mengetahui anna qiyasatil insan, bahwasanya ukuran-ukuran manusia takunu ala wifqa ma ya'lam, hanya diketahui berdasarkan apa yang dia paham, yang dia ketahui. Dia hanya bisa sampai di situ saja. Pemahaman manusia hanya terbatas apa yang dia ketahui. Kalau disebut tangan, dia nggak akan pasti berpikirnya ya tangannya ini. Apalagi orangnya awam, kita sebut Allah punya tangan. Apa yang pertama yang terbayang di wajah mereka? Apa yang terbayang? Orang awam kita ajarkan Allah punya tangan. Apa yang terbayang pertama sekali di pikiran dia? Tangannya ini. Kalau disebut telinga, pasti dia nggak berpikir yang di perut. Yang dipikir itu yang di samping kepala, di samping wajah. Itu yang dia pikirkan oleh orang awam. Karena kiasnya, ukuran-ukuran yang dibentuk oleh pemahaman manusia itu sesuai dengan imajinasi dia yang ada di pikiran dia. Itulah yang dia ketahui. Maka kenapa kemudian itu tidak disebutkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena itu akan merusak akidah orang. Tidak lagi tercipta laisa kamitslihi syai'un. Bisa dipahami? Mudah kan? Gampang sekarang belajar akidah itu. Kalau kita membuka diri untuk belajar, memahaminya secara tuntas. Enggak cuma zahir saja. Baca hadis, terjemahkan, buruh makna. Kutiplah pendapat ulama. Anda belum jadi ulama, janganlah pakai jadikan diri Anda sebagai ulama. Pakailah. Ini baca hadis, kasih terjemahan, makna sendiri. Ini maknanya. Ente ini bukan ulama. Kutiplah ulama hadis. Maknanya ulama hadis yang punya sanad keilmuan, yang setidak-tidaknya seperti Al-Hafidh. Gelarnya Al-Hafidh. Ini gelarnya tak ada apapun dalam ilmu hadis. Lalu merasa jadi Amirul Mu'minin. Ini yang jadi masalah kita. Ini yang kita tidak sepakat dalam hal ini. Nah, kalau kamu tetap mau pakai, silakan. Tapi jangan caci maki kami. Insya Allah kami tidak akan. Tapi jika Anda caci maki kami, maka kami punya hak untuk membela diri. Nah, saya dituduh mencuri. Panggil saya ke pengadilan. Masa saya diam aja pasrah? Enggak, saya punya hak untuk membela diri, untuk membuktikan bahwa saya tidak mencuri kok. Betul tidak? Apalagi urusan dengan Allah. Urusan dengan manusia saja saya membela diri, apalagi urusannya dengan Allah. Saya lebih berhak untuk membela diri. Kalau tuduhan itu sudah disampaikan ke arah
saya. Kalau tidak senang, jangan nonton. Sederhana. Fa anta la tatasawwar, engkau tidaklah menggambarkan kaifa yarallahu bila ainin ka'ainika, bagaimana Allah melihat tanpa mata sebagaimana mata yang kau miliki. Kita nggak bisa memberi gambaran, nggak usah berpikir. Ini Allah punya mata, apakah melihatnya seperti kita? Atau Allah nggak punya mata? Bagaimana mungkin Allah bisa melihat sedangkan kita melihatnya bagaimana? Nggak bisa kita beri gambaran. Qif, sampai di situ, berhenti kita di situ. Itu lampu merah, jangan berani lewang, ditilang. Yang tilangnya bukan polisi, malaikat. Ya kalau cuma malaikat maut yang nilang, malaikat Malik yang nilang di neraka nanti. Jangan lewat-lewat batasan. Wala tatasawwar kaifa yasma'u bila udhunin ka udhunika, dan tidaklah engkau membayangkan bagaimana Allah itu mendengar tanpa telinga seperti telingamu. Wala tatasawwar kaifa yatakallam bila lisanin ka lisanika, dan tidaklah kau membayangkan bagaimana Allah berbicara tanpa lidah sebagaimana lidahmu. Walidzalika ja'at hadhil kalimat litaqrib, maka datanglah kalimat-kalimat ini memberikan pemahaman yang mendekati. Jadi bukan pemahaman sesungguhnya, tapi pemahaman litaqrib, pemahaman yang mendekat. Ketika disebut tangan, kenapa disebut tangan? Bukan tangan dalam makna tangan, tapi tangan dalam makna kekuasaan. Kenapa disebut dengan makna tangan? Litaqrib, untuk memberi kedekatan. Kenapa? Orang Arab dulu kalau kita lihat syair-syair jahiliyah itu sangat suka sekali menggunakan sesuatu dengan anggota tubuh. Misalkan, kuhinakan wajahmu. Lah kenapa hinakan wajah? Hinakan dirinya lah, jangan wajahnya. Kenapa orang Arab menggunakan kata wajah? Karena wajah itu yang paling terlihat. Bagi orang Arab kalau dihinakan wajah, maka nggak ada lagi anggota tubuh itu yang mulia. Kalau wajah sudah terhina. Jadi memang begitu kalimat orang Arab berbicara. Maka Allah menggunakan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lidahnya orang Arab yang nyata. Bisa dipahami ya? Wa idza ta'ammalna al-ayah al-karimah, jika kita perhatikan ayat yang mulia, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya surah Ar-Rahman sudah kita sebutkan tadi. Najidu, kita dapati anna kalimata wajhin, bahwasanya kalimat wajah la ta'nil wajha alladzi natasawwaruhu, tidaklah bermaksud dengan wajah yang kita menggambarkan. Karena kalau disebut wajah kita pasti ini kan, yang kita pikirkan. Li'annal haqqa subhanahu wa ta'ala asyara, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan ila anna lahu yadan, bahwasanya Allah ila anna lahu yadan wa anna lahu ainan, bahwa Allah juga punya yad yang kalau diartikan itu jadi tangan, juga Allah punya ain yang juga diartikan kalau pakai bahasa diartikan dengan mata. Tetapi itu bukanlah makna yang sesungguhnya, maknanya litaqrib. Jadi kalau disebut wajah apa yang maksud? Kebesaran. Kalau disebut tangan apa maksud? Kuasa. Maka kalau baca yad dalam ayat Quran itu bukan artinya tangan, tapi artinya kekuasaan. Aidon, pengawasan. Pengawasan. Bukan mata. Tapi Ustaz tadi kenapa bilang sebut yadon itu jadi tangan? Supaya kalian paham dulu arti aslinya, karena di sini nggak ada orang bisa bahasa Arab. Tapi kalau di sini banyak orang bisa bahasa Arab, saya nggak perlu lagi ngartikan yadon jadi tangan, langsung aja yadon itu jadi kekuasaan, karena orang sudah paham. Cuma kan di sini nggak ada yang bisa bahasa Arab nih, saya harus artikan dulu ke arti yang semulanya untuk menjelaskan tidak boleh diartikan dengan arti itu. Karena itu makna zahir, bukan makna litaqrib. Bisa dipahami ya? Fahina yaqulu ajalla wa ula, ketika Allah berfirman, inna kulla syai'in sayafna illa wajhuhu, bahwa segala sesuatu itu binasa illa wajhuhu, kecuali kebesarannya. Wajhun itu udah paham ya? Fahal ya'ni dzalika anna yadahu satafna? Apakah itu arti satafni? Apakah itu artinya tangannya juga akan binasa? Kalau bagi orang yang mengartikan tadi wajah, ya kan? Wajahnya tidak binasa, tapi tidak disebut tangan, berarti tangannya akan binasa dong. Wa anna yadahu satafni, bahwasanya tangannya akan binasa. Wa anna ainahu satafni, bahwasanya matanya itu akan binasa. Bil qat'i lan yahdutsa dzalika, tentu saja itu tidak terjadi. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan wajah itu bukan wajah anggota tubuh, tapi kekuasaan. Kalau disebut kekuasaan, pengawasan, semuanya itu tunduk di dalam makna kekuasaan. Ya dong? Idan, oleh karena itu
kalimatu wajhin huna, kalimat wajah di sini ta'ni dzat, diartikan dengan zatnya Allah. Nah, kalau tadi artinya kekuasaan, boleh kekuasaan, karena ada juga ulama yang mengartikan kebesaran Allah. Nah, di sini oleh Imam Syekh Mutawalli Syarawi diartikan dengan zat. Zat itu zat Allah. Allah itu tidak disebut diri, tidak disebut orang, tidak boleh disebutnya dengan zat. Kenapa harus disebut dengan zat? Zat itu sesuatu yang ada, itu zat artinya. Karena Allah tidak ketahui bagaimana adanya. Apakah adanya seperti manusia, maka tidak disebut orang. Tidak diketahui apakah adanya seperti unsur, maka tidak disebut unsur. Maka disebut dengan zat saja. Zat itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang ada. Maka disebut zat. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah ada. Kita tahu Allah ada, tapi kita tidak tahu bagaimananya. Karena tidak boleh ditanya bagaimana. Ingat kan kaidah awal? Nah. Fayakunul ma'na, maka jadilah maknanya anna kulla syai'in sayafnai, bahwa segala sesuatu akan binasa, ada dzatihi jalla wa'ala, selain zatnya Allah. Jadi ketika ditafsirkan oleh Syekh Mutawalli Syarawi, kullu ma 'alaiha fan, segala sesuatu akan binasa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka yang tersisa adalah zat Tuhanmu yang maha tinggi lagi maha mulia. Nah, itu lebih bagus tuh. Nah, jadi wajhun di situ maknanya zat, bukan wajah. Karena kalau diartikan wajah berarti tangannya binasa. Karena tidak disebut tangan di sini. Kalau disebut wajah maka telinganya binasa. Karena tidak disebut telinga di sini. Kalau disebut wajah maka apa tadi? Mata Allah binasa. Karena tidak disebut mata. Tapi kalau disebut dengan zat, semua yang ada pada Allah akan utuh tanpa kita serupakan dengan apapun dengan makhluk. Karena zat, maka semua yang ada pada Allah, termasuk sifat-sifat yang melekat pada Allah, semuanya masih utuh. Allah masih maha besar, Allah masih maha mendengar, Allah masih maha melihat, Allah masih maha agung, dan seterusnya dan seterusnya. Wa fadlan an dzalika, maka oleh sebab itu, bahkan lebih dari itu, faqad hatsanal haqqu subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang hak subhanahu wa ta'ala telah memotivasi kita, kama jaa fil adidi minal ahaditsin nabawiyyati syarifah, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa hadis-hadis Nabi yang mulia, ala tafakkur, untuk berfikir fi sifatillahi azza wajal, untuk berfikir pada sifat-sifat Allah azza wajal, wa tafakkuri fi makhluqatihi, dan berfikir pada makhluk-makhluknya Allah, wa naha anit tafakkur, dan Allah melarang kita untuk berfikir fi dzatil ilahiyah, pada zatnya Allah. Enggak boleh berfikir. Mana dalilnya? Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah pada penciptaan Allah, jangan berfikir pada zat Allah. Enggak sanggup otak kita. Meletup itu otak. Itu lebih berat dari main catur. Lebih berat dari main catur tuh. Yang macam-macam. Cukup tahu diri. Berhenti. Cukup berfikir pada makhluk Allah. Kalau berfikir pada Allah tentang apa? Belajar tafsir dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, supaya melahirkan keimanan yang lebih tinggi. Jangan lebih dari itu. Wa awdaha, dan Allah kemudian memperjelas, anna aqibata hadzat tafkir, akibat dari pemikiran ini, pemikiran kepada zat Allah, hiyad dhalalu wal halak, selalu saja berada dalam kesesatan dan kehancuran. Orang yang terlalu sibuk berfikir pada zat Allah, hasilnya apa? Kehancuran dan kesesatan. Ini yang terjadi dengan orang-orang Karamiyah, Mu'tazilah. Ini yang terjadi karena mereka menggunakan pemikiran filsafat semata-mata. Ada yang menuduh Asy'ari juga menggunakan filsafat. Tidak, Asy'ari menggunakan pikiran tanpa melepaskannya dari wahyu. Sedangkan Mu'tazilah menggunakan filsafat dengan cara merubah penafsiran wahyu. Mana dalilnya? Karena Al-Asy'ari masih berpendapat sumber hukum itu 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Sedangkan Mu'tazilah menggunakan akal di atas yang pertama. Dari sumber hukum aja udah jelas kok. Kok disamakan Asy'ari dengan Mu'tazilah? Bagaimana cara disamakan? Sedangkan sumber hukumnya saja sudah berbeda. Itu dalil, itu bukti, supaya kami ingin menjelaskan bahwa kami ini bukan orang-orang tersesat. Kami hanya kami tidak mengatakan kalian itu sesat, tapi jangan coba-coba menyesatkan kami, karena kami akan membela diri dan kami tidak akan tinggal diam. Wa sanatahaddatsu an illati dzalika fi ma yali, dan kita akan bicarakan hal tersebut nanti, ya,
sebab-sebab hal tersebut. Apa sebab berfikir pada zat Allah itu yang menyebabkan orang bisa binasa dan kehancur? Apa sebabnya? Nanti akan kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya pada bagian fakir wala tufakir. Berfikirlah dan jangan berfikir. Artinya ada bagian yang boleh difikirkan, ada bagian yang tidak boleh difikirkan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Nah, itu yang akan jadi materi kita minggu depan insya Allah. Sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak, saya akhiri sampai di sini. Pas 11:30 seperti malam kemarin. Ada? Nah, baik. Karena tidak ada pertanyaan apapun, maka saya akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan sampai duduk-duduk sambil nunggu sahur. Insya Allah kita berdoa, ya Allah, semoga Ramadan kita dengan menuntut ilmu menjadi sunnah yang kami amalkan sebagaimana yang sudah dituntun oleh Nabi kami. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim disebutkan bertemu dengan malaikat Jibril di setiap malam Ramadan. Rasulullah bersabda, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril itu bertemu dengan Rasulullah setiap malam dari bulan Ramadan, setiap malam, dan Rasulullah belajar ilmu Al-Quran kepada malaikat Jibril setiap malam. Kita berapa? 2 kali dalam 1 minggu. Semoga saja walaupun 2 kali dalam 1 minggu tidak malam, bukan tiap malam, tidaklah kemudian mengharamkan kita dari sunnah Nabi. Semoga tetap dapat pahala yang melimpah di bulan yang penuh rahmah. Amin ya rabbal alamin. Silakan, siapa yang baca doa tadi? Silakan Haris.